Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu perihal tentang apa saja yang harus Bapak Ibu persiapkan untuk mengatasi atau untuk mengisi NI GTT PTT di Pemprov Jatim khususnya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu diperhatikan sebelum melaksanakan pengisian NI GTT PTT yang akan di-share oleh masing-masing cabang dinas tentunya. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STTD Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abaharifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu kirimkan pulsa nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan hal apa saja yang perlu Bapak Ibu lakukan atau persiapkan agar Bapak Ibu siap nantinya untuk mengisi NI GTT PTT di BKD Jatim, yaitu aplikasi BKD Jatim untuk pendataan GTT PTT khususnya Bapak Ibu semua. Jangan di skip video ini, misalnya ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah. Jadi di sini saya buatkan paparan kepada Bapak Ibu semua, yaitu dengan judul yang perlu dipersiapkan sebelum isi NI GTT PTT. Jadi inilah nantinya yang akan di-upload Bapak Ibu semua. Nah, yang pertama yaitu terdiri dari data pribadi. Jadi ada sub data pribadi. Di data pribadi di sini Bapak Ibu tentunya persiapkan foto Bapak Ibu semua dengan latar belakang berwarna putih nanti backgroundnya. Untuk pakaiannya di sini menyesuaikan sesuai dengan pertanyaan yang pernah saya sampaikan di waktu Zoom. Untuk guru itu Bapak Ibu semua disampaikan sesuai dengan Bapak Ibu mengajar. Kemudian untuk TU ini akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, saya yakin untuk guru maupun TU atau GTT ataupun PTT akan ada informasi lebih lanjut. Nah, sementara kita ikuti informasi yang update sesuai dengan yang telah saya pertanyakan tersebut. Atau nanti saya akan tampilkan di belakang untuk proses pertanyaan saya. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui. Jadi saya rekam waktu saya bertanya tersebut kepada BKD langsung. Nah, setelah pas foto, di sini scan data pribadi. Maksudnya scan KTP pribadi. Kenapa saya tambahi pribadi? Karena nantinya ada beberapa informasi yang perlu dibutuhkan, misalnya seperti anak ataupun istri, dokumen anak ataupun istri yang perlu diupload juga nantinya. Nah, selanjutnya di sini scan BPJS Kesehatan pribadi. Ini pribadi, BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu Bapak Ibu semua, misalnya Bapak Ibu tidak memiliki yang BPJS, pakai KIS itu sama, BPJS juga itu loh Bapak Ibu semua. Jadi KIS tersebut bisa dimasukkan jika tidak punya. Nah, saya yakin kalau Pemprov Jatim semuanya sudah memiliki. Jadi BPJS Kesehatan sudah memiliki semua. Kemudian selanjutnya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah memiliki. Nah, itu di scan. Baru nantinya untuk fitur upload. Nah, selanjutnya setelah ketenagakerjaan di sini scan BPJS suami atau istri. Maksudnya seperti ini. Seandainya Bapak Ibu ini perempuan, maka yang diupload adalah suaminya, nanti scan BPJS suami seperti itu. Ini di riwayat data pribadi nantinya. Atau misalnya Bapak Ibu sebagai bapak, nah maka yang diupload adalah istrinya seperti itu. Kita lanjut, kemudian scan BPJS anak. Ini jika Bapak Ibu sudah memiliki anak, tentunya nanti dibutuhkan juga scan BPJS anak. Kemudian di sini Bapak Ibu semua kita masuk pada pendidikan. Nah, di pendidikan, jadi nanti ada sub pendidikan. Itu terdiri dari ijazah SD dan transkrip nilainya, itu nanti akan diupload. Jadi usahakan untuk uploadnya jangan memakai scan dari HP. Jadi jangan gunakan ini untuk mengupload seperti itu pakai cam scanner, jangan.
kita gunakan komputer untuk scan. Kenapa? Agar jelas, file-filenya itu agar jelas. Jadi gunakan scan bukan HP. Ingat, bukan HP tapi komputer. Agar file yang Bapak Ibu unggah itu jelas. Karena file ini nantinya Bapak Ibu semua akan dibutuhkan suatu saat pasti. Seperti SeaMaster sangat dibutuhkan kan. Jadi membantu proses itu semakin lancar dengan adanya SeaMaster. Nah, sama halnya dengan NIGTT PTT. Jadi ketika kita membutuhkan suatu saat tanpa kita harus membawa berkas dokumennya, kita tinggal klik ambil di data pribadi kita semua. Nah, selanjutnya ijazah SMP. Jadi SD, SMP beserta transkrip nilainya, kemudian ijazah SMA juga beserta transkrip nilainya. Kemudian ijazah perguruan tinggi. Jadi semuanya ini di-upload Bapak Ibu semua. Jadi ada fiturnya. Untuk caranya ataupun tutorialnya Bapak Ibu bisa lihat nanti di channel ini setelah video ini. Jadi mungkin video ini kemudian nanti ada tutorialnya seperti itu. Ini langkah sebelum melaksanakan pengisian. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada fitur jabatan. Nah, selanjutnya yaitu pada fitur jabatan. Di sini Bapak Ibu harus mengupload dokumen SK jabatan yang sesuai. Nah, yang sesuai di sini Bapak Ibu semua, jabatan yang di aplikasi untuk sementara itu masih mengacu pada Permenpan. Di sini Permenpan RB nomor 41 tahun 2018. Jadi rinci jabatan pelaksananya Bapak Ibu semua, misalnya kepegawaian atau seperti apa, itu rinci seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga pertanyaan. Saya juga bertanya, untuk jabatan, seandainya di SK itu misalnya tidak berbunyi ke spesifik, nah yang Bapak Ibu lakukan adalah tetap Bapak Ibu mengacu pada ini nanti pilihannya, meskipun dokumennya itu masih tidak lebih spesifik, misalnya berbunyi hanya tenaga administrasi, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan saya, Bapak Ibu bisa lihat videonya berikut ini. Sebentar lagi saya akan posting setelah video ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat pertanyaan yang sudah saya tanyakan ke BKD langsung saat Zoom. Bapak Ibu bisa perhatikan setelah video ini, agar Bapak Ibu juga mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan seperti itu. Jadi dari dokumen yang telah saya unggah barusan atau yang saya sampaikan ini, semoga memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Nah, sekarang kita lihat video tampilan yang akan diberikan atau yang saya tanyakan saat Zoom kemarin. Nah, videonya itu seperti berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas, ini ada beberapa pertanyaan. Saya Arifin dari Cabdin Bondowoso. Yang pertama adalah Ya, terkait dengan foto biodata pribadi. Nanti untuk background ataupun jenis lainnya, apakah sama dengan aplikasi SeaMaster di mana ada perbedaan, entah backgroundnya warna orange atau hijau seperti itu, Mas, untuk yang di foto pribadi. Apakah ada foto pribadi untuk yang di saya jawab satu persatu ya. Nanti kita sambil. Oh iya, baik. Ya. Baik. Ya, Mas Arifin, kita jawab satu persatu ya. Baik. Di background fotonya ditetapkan putih karena background foto putih itu adalah tenaga non ASN ya. Untuk berlaku untuk semuanya, semua background foto adalah putih. Gitu ya. Monggo pertanyaan kedua. Kemudian untuk pakaian yang digunakan, apakah menggunakan hitam putih seperti rabo atau seperti apa, atau menggunakan batik agar bisa seragam, mungkin seperti apa, Mas? Itu yang kedua. Terkait dengan foto masih. Ya, kalau guru memakai baju dinas ya, baju dinas mengajar itu. Kemudian kalau PTT karena memang belum diatur berkaitan dengan baju dinas. Karena kalau di kami PTTPK itu hari Senin, Selasa, Rabu itu memakai baju yang warna krem itu. Kamis, Jumat memakai baju yang warna batik itu. Ke depan akan kami coba atur. Ke depan akan kami coba atur karena memang GTT PTT ini sudah menjadi termasuk dalam tenaga non ASN. Jadi kalau guru tadi ya memakai baju pada saat jam mengajar,
Ceki berarti ya Mas. warnanya backgroundnya putih, kemudian yang PTT untuk saat ini masih belum diatur. Nanti kami ke depan kami buatkan surat edarannya. Oke baik Mas. Kemudian terkait dengan guru saya sudah dijawab tadi yang tidak linear. Kemudian ada lagi Mas terkait dengan PTT-nya. Yang PTT Mas. Untuk PTT seandainya di SK penugasan beliau tidak menyebutkan misalnya spesifik ke jabatan apa. Contoh saja misalnya hanya tenaga administrasi sekolah di SK-nya. Nah, nanti jabatan yang akan diisikan di di aplikasi mengikuti SK apa sesuai dengan yang dilakukan. Karena kadang bunyinya tenaga administrasi sekolah tapi dia kan secara umum itu Mas mungkin dia mengerjakan di kepegawaiannya atau seperti apa. Nanti yang diisikan seperti apa Mas, itu yang ketiga. Ya, ini momen ya. Jadi momen kita ada momen ini. Mungkin nanti ke depan ada perbaikan sekalian. Jadi terakhir itu memang kita aturannya Permenpan 41 itu. Di aplikasi ini juga masih pakai Permenpan 41 itu. Jadi intinya nanti seluruhnya PTT itu ditempatkan pada jabatan pelaksana. Kalau SK-nya masih bunyi tenaga administrasi, tentunya dilakukan penyesuaian sesuai dengan Permenpan 41. Sementara pakai itu dulu, pakai Permenpan 41. Untuk yang jabatan di SK-nya belum letterlock atau belum jelas. Gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan pekerjaannya dulu sesuai dengan di Permenpan ya Mas nanti ya Mas yang diisikan. Betul, sesuai dengan Permenpan 41 ya. Kemudian untuk istri di situ. Istri ataupun anak seandainya di sini tidak dipisah antara gelar, apakah dituliskan secara lengkap beserta gelarnya? Misalnya untuk istrinya Siti siapa SPD, seandainya istrinya juga sudah S1 ataupun S2, seperti si master di situ. Seperti apa Mas untuk pengisian di gelar istri ataupun anak? Ya, bosan. Gelar. Pada saat ini, jadi contoh data KTP-nya gelarnya belum ada, kemudian ternyata setelah itu lulus S1 atau lulus S2. Nah, di data istri atau data anak dilengkapi dengan gelar. Dilengkapi Data dengan istri gelar. atau anak dilengkapi dengan gelar. Jadi seperti itulah Bapak Ibu semua informasi terkait dengan adanya pengisian NIGTT PTT. Jadi berkas-berkas yang perlu dipersiapkan, pastinya ingat harus scan menggunakan komputer, jangan menggunakan HP. Semoga informasi ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.